Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Perkenalkan, nama saya Alicia Tila dari absen 5. Perkenalkan, nama saya Nindya Kiara Rasati dari absen 6. Kenalkan, nama saya Muhammad Galih Rakasiwi dari absen 23. Perkenalkan, nama saya Muhammad bin Suganda, saya dari nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baru Alam dari nomor absen 25. Misi Kak, maaf mengganggu waktunya. Kita boleh minta tolong nggak Kak buat tugas sekolah kita? Nah, izinkan saya perkenalan diri. Saya Lisha Arkila dari SMK 19 Jakarta. Saya Muhammad Baru Alam dari SMK 19 juga. Kira-kira nih Kakak boleh gak kita nanya-nanya gitu? Boleh? Oh iya. Izin ya Kak. Pertanyaan pertama, peran pengembangan sinopsis dalam membangun kekuatan politik Mataram Islam. Jawabannya ada A. Pemerintah di dalam Kerajaan Mataram Islam. Yang B. Wakil pemimpin pemerintah di dalam Kerajaan Mataram Islam. Jawabannya yang A. Kira-kira Kakak tahu gak? Maksudnya kalau Enggak. Izin saya jelaskan ya Kak. Jadi sebagai dasar tata pemerintah di dalam Kerajaan Mataram Islam, peneban sinopsis wafat tahun 1661 Masehi dan dimakamkan di Kota Gede dan digantikan putranya yang bernama Mas Jonglang yang bergelar penembangan Han Yong Krawati. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang cakap dan strategi militer dan diplomasi. Makasih Kak. Selanjutnya pertanyaan yang kedua ya Kak dari saya. Pertanyaannya itu, apa saja peninggalan budaya Mataram Islam yang masih ada sampai saat ini? Yang A itu Masjid Demak, Keraton Sriwijaya. Dan kalau yang B itu Masjid Agung, Keraton Yogyakarta dan makamnya. Makam raja-raja. Yang A. Jawabannya yang A. Kak, benar kan? Yang tadi kan yang kedua benar, jadi dikasih dapat hadiah begini. Benar ya? Jauh. Ini Kak. Sudah Kak. Ya, makasih. Makasih ya Kak. Fisika. Kami siswa sama siswi dari SMK Negeri 19 Jakarta ingin ada tugas wawancara itu tentang Kerajaan Mataram. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Baru Alam. Nama saya Nindya Kiara Rasati. Gitu. Boleh Kak? Boleh. Oke. Sebentar ya Kak. Ini Anin pertanyaannya. Pertanyaan dari aku, apa saja rintangan yang dihadapi Mataram Islam dalam upaya memperluas kekuasaannya pada abad ke-16? Opsinya A. Perlawanan dari kerajaan lain, konflik internal, atau faktor geografis. B. Pemberontakan. Yang A. Benar jawaban Kakak. Nah, sebelumnya aku mau ngejelasin dulu ya Kak. Jadi perlawanan dari kerajaan lain itu, jadi Mataram Islam ini selalu dihadapkan pada perlawanan dari kerajaan-kerajaan lain yang ingin mempertahankan kekuasaannya dan wilayahnya. Terus yang konflik ini, konflik internal di dalam kerajaan Mataram sendiri. Jadi seperti perebutan kekuasaan antar keluarga, penguasa, atau perbedaan pendapat di kalangan elit. Ini juga melemahkan upaya peluasan wilayah. Terus juga ada faktor geografis. Nah, kondisi geografis Jawa kan yang sangat beragam ya Kak, meliputi pegunungan, sungai, dan hutan. Ini juga menjadi kendala logistik dan militer dalam upaya peluasan wilayah. Selanjutnya ya Kak, pertanyaan kedua yaitu, sebutkan apa saja yang menjadi faktor pendukung perkembangan Mataram Islam yang menjadi kerajaan besar di Pulau Jawa. Ada dua opsi Kak. Opsi yang A yaitu mendapat dukungan dari rakyat dan letaknya yang strategis dan geografis. Dan yang B itu mendapat upeti yang melimpah. Gitu. Yang A. Yang A. Oke, benar Kak. Saya izin jelasin sedikit ya Kak. Itu benar Kak. Jadi faktor-faktornya itu, yang pertama itu mendapat dukungan dari bangsawan dan rakyat. Jadi rakyat tuh ngasih dukungan gitu ke Kerajaan Mataram. Terus yang kedua itu pengaruh ekonomi dan perdagangan. Jadi perdagangan kan di Mataram itu jadi pusat perdagangan juga Kak pas itu.
gitu. Yang ketiga itu letaknya yang geografis dan strategis gitu Kak. Jadi memungkinkan kerajaannya itu jadi berkembang besar. Oke Kak. Makasih Kak. Karena benar kasih hadiah Kak. Sebentar ya Kak. Makasih Ya Kak. Kak. Misi. Gal, ada orang tuh Gal. Boleh kali kita tanyain. Boleh, Kita boleh. wawancara. Ayo. Misi bang. Kita dari SMKN 19 Jakarta nih mau bikin tugas sejarah buat wawancarain orang-orang random nih. Nah, kebetulan ada abang nih. Kita boleh nggak nih minta waktunya sebentar? Boleh bang. Oke. Perkenalkan dulu nih, nama saya Galih. Saya dari SMKN 19. Kalau ini teman saya. Namanya Muhammad Iden Suganda. Panggil aja Iden. Oke. Nah, abang sendiri siapa namanya? Nama saya Alfian, bisa aja dipanggil Pian. Oh, Abang Pian. Oke. Oke Bang Pian. Nih boleh pertanyaan dulu. Oke, langsung ke pertanyaan dari saya ya Bang Pian ya. Oke Bang Pian, pertanyaan pertama nih. Apa perbedaan dari pendirian Kerajaan Mataram kuno dengan Mataram Islam berdasarkan waktunya? Kalau Mataram kuno itu ke abad 8 Masehi. Kalau Mataram Islam ke abad 16 Masehi. Iya benar sekali. Jawabannya benar. Nah sekarang sekalian saya mau tambahin informasinya biar jadi tambah jelas. Nah perbedaan yang utama itu antara Mataram kuno dan Mataram Islam terletak pada periode sejarah, agama, budaya, dan sistem pemerintahannya. Mataram kuno itu bercorakkan Hindu-Buddha dan berkembang di abad ke-8 Mataram. Nah lalu sementara Mataram Islam itu bercorak dan berkembang pada abad ke-16 dengan Mataram Islam. Lanjut. Oke, nih selanjutnya pertanyaan saya ya. Nih saya ngasih dua opsi nih. A itu Masjid At-Tarbiyah, kalau yang B itu Masjid Keraton Surakarta. Nah, dari kedua masjid tersebut, mana yang termasuk peninggalan sejarahnya Kerajaan Mataram Islam, Bang? Yang B. Yang B, Keraton Surakarta. yang Keraton Surakarta. Oke, bener banget, Bang. Betul. Keren. Kenapa bisa begitu? Jadi pertamanya itu pendirinya itu tuh Sultan Agung yang dikenal sebagai sosok yang memperhatikan penyebaran Islam dan memperkuat kerajaan Mataram. Dia itu yang dikenal karena kebijakannya yang menghubungkan pusat-pusat pemerintahan dalam penyebaran agama Islam melalui pembangunan masjid-masjid. Nah, salah satunya masjid ini, Bang, gitu. Nah, karena udah nih, karena Abang bisa jawab dua-duanya juga, kita ada hadiah sedikit buat Abang. Ada Ambil. hadiah nih buat si abang nih. Set. Nah, hadiahnya beng-beng. Terima kasih telah menonton video yang telah kami buat. Semoga video ini dapat menambah wawasan kalian mengenai sejarah Kerajaan Mataram Islam di Nusantara. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.